Mengenal kisah perjalanan Sunan Kalijaga. Yang like dan subscribe semoga dilancarkan rezekinya, amin, amin ya robbal alamin. Raden Said adalah putra Adipati Tuban yang tidak tahan melihat rakyatnya menderita akibat pajak yang tinggi. Ia memilih jalan gelap, merampok harta pejabat dan saudagar kaya untuk dibagikan kepada rakyat miskin. Ia dikenal sebagai pendekar tangguh yang tak terkalahkan di hutan jati. Suatu hari, ia bertemu seorang lelaki tua berjubah putih, Sunan Bonang, yang membawa seruling bambu. Raden Said mencoba merampoknya, tetapi anehnya, ia gagal berkali-kali. Lelaki tua itu hanya tersenyum dan meniup serulingnya, membuat Raden Said jatuh kelelahan. "Apa yang kau cari dalam hidup ini?" tanya Sunan Bonang. Raden Said tersentak. Ia tersadar bahwa perbuatannya salah. Ia pun bersujud di hadapan Sunan Bonang dan meminta bimbingan. Sunan Bonang memberi Raden Said ujian. Ia harus bertapa di tepi sungai, kali. Selama bertahun-tahun, ia berendam di sungai, merenungi dosa-dosanya. Orang-orang mengoloknya sebagai orang gila, tetapi ia tetap teguh. Suatu malam, ia mendapat wahyu dalam mimpinya. Ia melihat air sungai berubah menjadi cahaya dan menyadari bahwa ilmu sejati bukan hanya dari bertapa, tetapi juga dari mengabdi kepada sesama. Sunan Bonang kemudian memberi nama baru kepadanya, Sunan Kalijaga, sang penjaga sungai kehidupan. Berbeda dengan wali songo lainnya yang berdakwah secara formal, Sunan Kalijaga memilih pendekatan halus melalui kesenian. Ia menciptakan wayang kulit dengan nuansa Islami, memperkenalkan tembang-tembang religi, serta membangun masjid tanpa memaksa masyarakat meninggalkan budaya mereka. Dalam salah satu dakwahnya, ia menghadapi tantangan dari Ki Ageng Selo, seorang pemuka adat yang menolak Islam. Sunan Kalijaga menampilkan pertunjukan wayang dengan kisah Nabi Ibrahim dan Raja Namrud. Dengan penuh hikmah, ia menunjukkan bahwa Islam tidak bertentangan dengan budaya Jawa. Akhirnya, Ki Ageng Selo dan masyarakatnya memeluk Islam. Sunan Kalijaga mengembara ke berbagai wilayah, membangun masjid, dan mengajarkan ilmu tasawuf. Ia menjadi penasihat raja-raja, termasuk Kesultanan Demak dan Mataram Islam. Setelah bertahun-tahun berdakwah melalui seni dan budaya, Sunan Kalijaga menyadari bahwa Islam di Jawa menghadapi tantangan besar. Para raja dan penguasa masih terpecah, sering berperang demi kekuasaan. Sunan Kalijaga pun berusaha menyatukan mereka dengan kebijaksanaan. Suatu hari, ia mengunjungi Kesultanan Demak yang dipimpin oleh Sultan Trenggana. Sunan Kalijaga memberikan nasihat bahwa Islam tidak boleh hanya menjadi agama para ulama, tetapi harus menjadi pedoman bagi para pemimpin. Sultan Trenggana terkesan dan mengajak Sunan Kalijaga menjadi penasihat kerajaan. Namun, tidak semua raja mudah menerima ajaran Sunan Kalijaga. Di Pajang, ia harus berhadapan dengan Ki Ageng Pengging yang masih memegang teguh kepercayaan lama. Sunan Kalijaga tidak menggunakan paksaan, melainkan mengundang Ki Ageng Pengging dalam sebuah diskusi terbuka. Ia menggunakan kisah pewayangan dan filsafat Jawa untuk menjelaskan Islam dengan cara yang mudah dipahami. Akhirnya, Ki Ageng Pengging pun menerima Islam dan menjadi sekutu Demak. Sunan Kalijaga dikenal memiliki banyak karomah, keajaiban. Salah satu kisah terkenal adalah saat ia membangun Masjid Agung Demak. Ketika para wali songo membangun masjid, salah satu tiang utama tidak bisa berdiri dengan sempurna. Sunan Kalijaga lalu bermeditasi dan dengan izin Allah, ia menyusun potongan kayu dari berbagai pohon hingga menjadi satu tiang yang kokoh. Tiang ini dikenal sebagai Saka Tatal, bukti kebijaksanaan dan keajaiban Sunan Kalijaga. Keajaiban lainnya terjadi di daerah Cirebon. Saat Sunan Kalijaga berdakwah, seorang saudagar kaya menantangnya, "Jika ajaranmu benar, tolong buat sungai ini berubah arah." Dengan tenang, Sunan Kalijaga mengambil tongkatnya, menancapkannya ke tanah, dan berdoa. Seketika, air sungai mulai mengalir ke arah yang berbeda. Saudagar itu terkejut dan akhirnya masuk Islam. Seiring bertambahnya usia, Sunan Kalijaga melihat munculnya Kesultanan Mataram Islam yang dipimpin oleh Sultan Agung. Mataram menjadi kerajaan Islam terkuat di Jawa,
Tetapi Sultan Agung masih berusaha memahami hubungan antara Islam dan budaya Jawa. Sunan Kalijaga bertemu dengan Sultan Agung di tepi Sungai Bengawan Solo. Ia berkata, seorang pemimpin harus seperti sungai, yang menghidupi semua tanpa membeda-bedakan. Jika kau ingin kerajaanmu abadi, maka pimpinlah dengan keadilan, bukan hanya kekuatan. Sultan Agung tersentuh dan semakin memperkuat ajaran Islam dalam pemerintahannya. Setelah bertahun-tahun berdakwah, Sunan Kalijaga, Raden Said, mendapat firasat bahwa ia harus berziarah ke pesisir selatan. Ia ingin memahami lebih dalam tentang alam gaib dan bagaimana ajaran Islam bisa meresap ke dalam budaya mistis yang masih kuat di masyarakat. Di pantai Parangtritis, Raden Said bertapa di atas batu karang, menghadapkan diri ke laut selatan. Malam itu, ombak bergulung dahsyat, dan angin bertiup kencang. Dari tengah samudra, muncul sosok perempuan cantik berbalut kain hijau keemasan. Dialah Nyi Roro Kidul, Ratu Gaib penguasa Laut Selatan. Nyi Roro Kidul tersenyum dan berkata, "Wahai Sunan Kalijaga, mengapa kau datang ke wilayahku? Apakah kau ingin meminta kekuasaan dan kejayaan seperti para raja sebelum ini?" Raden Said menatapnya dengan tenang. "Aku tidak mencari kekuasaan duniawi, wahai ratu. Aku hanya ingin menyebarkan cahaya kebenaran. Banyak orang menyembah kekuatan gaib tanpa memahami hakikat sejati kehidupan." Nyi Roro Kidul tertawa lirih. "Manusia selalu ingin mengendalikan takdir, tapi mereka lupa bahwa alam semesta ini bukan milik mereka. Aku adalah penjaga keseimbangan di dunia ini. Kau ingin menghapus kepercayaan kepadaku?" Sunan Kalijaga menggeleng. "Tidak, aku tidak ingin menghapus budaya, tapi aku ingin mengingatkan bahwa kekuatan sejati hanyalah milik Allah. Kau adalah bagian dari ciptaannya, dan aku datang bukan untuk melawanmu, tapi untuk memahami." Mendengar ini, Nyi Roro Kidul terdiam. Ia tahu bahwa Sunan Kalijaga bukan manusia biasa. Untuk menguji keteguhan Sunan Kalijaga, Nyi Roro Kidul menawarkan perjanjian. "Jika kau bisa bertahan di dasar lautan selama 3 hari tanpa menggunakan kesaktianmu, aku akan mengakui kebesaran Tuhan yang kau sembah." Sunan Kalijaga menerima tantangan itu. Ombak besar datang dan menelannya ke dalam laut. Di dasar samudra, ia melihat istana megah berhiaskan zamrud dan mutiara. Ia duduk dalam zikir, tidak terpengaruh oleh godaan duniawi. Selama 3 hari, ikan-ikan mengitari tubuhnya, ubur-ubur bercahaya menerangi tempatnya bertapa. Ia tidak makan, tidak minum, hanya berserah kepada Allah. Pada hari ketiga, Nyi Roro Kidul datang dan berkata, "Kau telah membuktikan kebesaran imanmu. Aku tidak bisa menolak takdir bahwa ajaranmu akan menyebar ke seluruh tanah Jawa." Sebagai tanda penghormatan, Nyi Roro Kidul berjanji tidak akan mengganggu para pengikut Sunan Kalijaga dan membiarkan Islam berkembang di pesisir selatan. Setelah pertemuan itu, Sunan Kalijaga kembali ke daratan dan melanjutkan dakwahnya. Ia mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa kekuatan gaib memang ada, tetapi manusia tidak boleh bergantung padanya. Sejak saat itu, hubungan antara dunia nyata dan dunia gaib di tanah Jawa menjadi lebih seimbang. Nyi Roro Kidul tetap menjadi penjaga Laut Selatan, tetapi Islam semakin berkembang tanpa perlawanan dari kekuatan mistis. Sunan Kalijaga meninggalkan pelajaran bahwa Islam harus dijalankan dengan kearifan, bukan dengan paksaan. Dan hingga kini, legenda pertemuannya dengan Nyi Roro Kidul tetap menjadi bagian dari sejarah spiritual Nusantara. Setelah pertemuannya dengan Nyi Roro Kidul, Sunan Kalijaga melanjutkan perjalanannya ke berbagai daerah di Nusantara. Ia semakin dikenal sebagai wali yang bijaksana, mampu menjembatani Islam dengan budaya lokal tanpa menimbulkan perpecahan. Ia mengajarkan masyarakat bahwa Islam bukan sekadar ibadah ritual, tetapi juga jalan kehidupan yang harus menyatu dengan nilai-nilai kebaikan. Ia menciptakan banyak ajaran yang hingga kini masih diterapkan dalam budaya Jawa, seperti konsep Sangkan Paraning Dumadi, mengenali asal-usul manusia dan tujuan hidupnya. Namun, di tengah perjuangannya, ada sekelompok orang yang tidak senang dengan metode Sunan Kalijaga.
Mereka merasa bahwa ajarannya terlalu lembut dan terlalu dekat dengan budaya lokal, sehingga dianggap kurang islami. Suatu hari, Sunan Kudus dan Sunan Giri mendengar tentang pendekatan Sunan Kalijaga yang menggunakan wayang dan seni dalam dakwahnya. Mereka khawatir bahwa ajaran Islam akan bercampur dengan unsur-unsur Hindu dan Buddha yang masih kuat di masyarakat Jawa. Sunan Giri pun memanggil Sunan Kalijaga ke pesantrennya. "Saudaraku, mengapa kau membiarkan wayang, gamelan, dan tembang menjadi bagian dari dakwahmu? Tidakkah itu membuat umat Islam tetap terikat dengan budaya lama?" Sunan Kalijaga tersenyum dan menjawab, "Apakah engkau ingin memetik buah sebelum matang? Jika kita melarang semua yang mereka cintai, mereka akan menolak Islam. Tetapi jika kita membiarkan mereka memahami Islam secara perlahan, mereka akan menerimanya dengan hati yang ikhlas." Sunan Kudus pun bertanya, "Tapi bagaimana jika mereka justru lebih mencintai budayanya daripada Islam?" Sunan Kalijaga mengambil sebatang lidi dan berkata, "Jika engkau hanya punya satu lidi, engkau mudah dipatahkan. Tetapi jika engkau mengikat banyak lidi menjadi satu, ia akan menjadi kuat. Islam harus menjadi pengikat, bukan pemisah. Budaya adalah wadah, Islam adalah isinya." Mendengar kebijaksanaan itu, para wali akhirnya memahami bahwa metode Sunan Kalijaga adalah cara terbaik untuk menyebarkan Islam di Nusantara. Semakin tua, Sunan Kalijaga mulai merasa bahwa tugasnya di dunia hampir selesai. Ia mengumpulkan murid-muridnya dan berpesan, "Jangan pernah meninggalkan kebijaksanaan dalam dakwah. Gunakan kelembutan, bukan paksaan. Biarkan Islam mengalir seperti air yang menyerap ke dalam tanah tanpa merusak." Suatu malam, Sunan Kalijaga pergi seorang diri ke Kadilangu, Demak. Ia berdiam di sebuah tempat sunyi, bermeditasi, dan berserah diri kepada Allah. Keesokan harinya, murid-muridnya mencari keberadaannya, tetapi ia telah menghilang tanpa jejak. Beberapa orang percaya bahwa ia, moksa, menghilang secara spiritual tanpa meninggalkan jasad. Sementara yang lain mengatakan bahwa ia wafat dengan tenang dan dimakamkan di Kadilangu. Hingga kini, makam Sunan Kalijaga di Kadilangu menjadi tempat ziarah bagi banyak orang yang ingin memahami lebih dalam ajarannya. Ratusan tahun setelah kepergiannya, ajaran Sunan Kalijaga tetap hidup. Wayang kulit masih menjadi sarana pembelajaran nilai-nilai Islam. Gamelan dan tembang Jawa tetap mengandung hikmah spiritual. Filosofi kehidupan yang ia ajarkan masih dijadikan pedoman dalam budaya Jawa. Sunan Kalijaga telah membuktikan bahwa Islam bukanlah agama yang memaksa, tetapi agama yang menyentuh hati dengan kebijaksanaan. Ia bukan hanya seorang ulama, tetapi juga penjaga keseimbangan antara agama dan budaya. Islam adalah cahaya. Biarkan ia menyinari tanpa membakar.